Tugasnya kami dan jajaran nanti adalah mendorong, mengantarkan, akan berikan pembekalan kepada mahasiswa itu supaya punya apa yang didapat di kampus tidak knowing based, bukan hanya Hmm. knowing based, tapi mesti harus doing based dan mesti harus living together based. Kalau sudah punya pengalaman-pengalaman itu tentulah bagus. Kita dorong yang S1 untuk ngambil S2 di berbagai negara yang sudah dengan pertimbangan diversitas perguruan tinggi di berbagai negara, dan kita dorong alumni-alumni ini nanti memainkan peran-peran penting sebagai penggerak perubahan, pelopor, penemu di masing-masing di lingkungan kerjanya masing-masing. Saya kira kok itu penting. Jadi alumni menjadi pilar dan Ya. alumni kita dorong ke berbagai diversitas kewilayahan. Setelah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025 dengan topik mundurnya Profesor Hikmanto sebagai rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan perguruan tinggi maupun para pimpinan perguruan tinggi yang akan kami tayangkan secara digital maupun akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Mei 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS yang masih baru. Prof. Harun ini menyelesaikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian S2 dan S3-nya di Universitas 11 Maret. Kata, Karir di UMS, pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik, Ji, riset dan pengabdian, publikasi, dan haki. Dan saat ini menjadi rektor. Nah, Prof, mungkin bisa diceritakan secara singkat perjalanan karirnya, mulai dari Sukoharjo tadi ya, kalau tidak salah, sampai Karanganyar saya ke Pak. Kalimantan. Mohon maaf, mulai Karanganyar, dari Karanganyar. Karanganyar, Ya. kemudian ke Kalimantan, kembali lagi ke Solo. Silakan, Prof. Kasih Pak Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu saja terima kasih ini bisa bertemu dengan kisah dan tokoh-tokoh inspiratif sebagai sebuah upaya untuk berbagi dan bertukar pengalaman. Saya pertama kali bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta setelah menyelesaikan studi dengan beasiswa Ikatan Dinas dari ULM, dan ketika di ULM ketika itu saya menjadi mahasiswa berprestasi utama tingkat provinsi. Jadi mahasiswa berprestasi Ya, utama tingkat universitas sekaligus tingkat provinsi dengan skema beasiswa tunjang ikatan dinas ketika itu. Syaratnya satu, ketika dapat tunjangan ikatan dinas itu apa namanya mau diangkat sebagai dosen pegawai negeri ya. Nah, ya. setelah lulus saya bergabung dengan UMS tepatnya tanggal 10 Agustus pukul 10 tahun 1992. Mudah diingat. Tanggal 10 pukul 10 1992, ketika itu yang merekomendasi saya sebagai dosen di UMS adalah Profesor Malik Fajar yang ketika itu Hmm. menjadi rektor di UMS gitu ya. Itu. Nah, setelah itu bergabung kemudian
93 saya menjadi dosen tetap DPK pada UMS, kemudian berlanjut pada yang sama, 1 tahun kemudian saya memperdalam ilmu ekonomi bangunan. Jadi sesungguhnya saya itu alumni UMS, IKH UMS. Hmm. Karena saya lulus tahun 2000 dari UMS, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Hmm. UMS. Jadi saya itu S1-nya 2, S2-nya Linguistik Deskriptif, dan S3-nya Sosiopragmatik ya. Nah, kemudian pertama kali di UMS tentu saja menjadi dosen biasa ya. Kemudian dengan ketekunan ya, dengan komitmen, daya juang dan gigian, kami mulai di situ dari mulai menekuni bidang yang saya gemari saat ini di bidang penulisan ya, melalui sebagai koordinator Pusat Pengembangan Jurnal Ilmiah ketika itu di UMS 95. Kemudian menjadi Ketua Lembaga Penelitian tahun 2008, menjadi Dekan tahun 2002, tahun 2014, dan tahun 2021 kemarin menjadi WR bidang akademik, riset, publikasi, pengabdian, dan haki. Itulah sebagian kisah perjalanan di bidang tata kelola dan pengembangan pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Iya, Prof. Jadi sampai sekarang masih DPK ya, Prof? Masih pegawai negeri? Masih, masih di BK. Jadi pastilah saya karena sebagaimana ikatan dinas dulu yang saya ambil dari kementerian, ketika itu namanya beasiswa TID Dikbud gitu ya ketika itu. Baik, Prof. Ini menarik ini, DPK ini, karena ternyata membantu banyak sekali perguruan tinggi, terutama swasta, Ya, dan sudah sampai pada puncak-puncak karir. Nah, kemudian DPK itu dihilangkan. Dan sekarang banyak perguruan tinggi swasta yang agak kesulitan untuk mendapatkan ya. dosen-dosen yang senior, artinya merekrut yang baru. Nah, mungkin pengalaman sebagai DPK apa yang membedakan dengan dosen jalur lain, Prof? Prinsip besarnya sebagai dosen punya tugas yang sama secara umum tridharma perguruan tinggi, tetapi khusus perguruan tinggi Muhammadiyah kan catur dharma perguruan tinggi ditambah AIKA ya. Ya, Tugas utamanya sama. Nah, dulu barangkali pertimbangan pemerintah adalah dosen-dosen negeri diperbantukan itu memang kan pendidikan tinggi belum bisa hadir secara merata. Nah, ya, sejalan dengan pemerataan, kemudian kehadiran pendidikan yang merata, ya, maka bukan bukan tidak ada ya, tapi dikurangi ya, tapi dikurangi. Tapi prinsip besarnya persoalan pendidikan tinggi di Indonesia itu kan persoalan yang pertama itu kan accessibility. ya. Jadi sebenarnya masih ada persoalan di situ accessibility. Yang kedua, quality, kualitas atau mutu pendidikan. Nah, yang ketiga, relevansi, relevan. Jadi, tiga persoalan itu menjadi persoalan besar, maka dalam konteks accessibility, saya kira sama seperti di sekolah-sekolah, menjadi kewajiban juga pemerintah untuk hadir, bukan hanya di pendidikan dasar, pendidikan tengah, tetapi sekaligus juga pendidikan tinggi ya. Itu konsep konsep dasarnya Pak Bambang ya. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh Bank Emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran para taipan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Sekarang Prof. Harun terpilih menjadi Rektor UMS, sebuah perguruan tinggi bukan hanya di internal perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah termasuk di Ya, papan betul. atas, tapi juga Betul. di perguruan tinggi pada umumnya. Apa kesan Prof. Harun menerima tugas ini? Pertama tentu saja saya bersyukur ya. Jadi ini tugas dan amanah dari Persyarikatan melalui pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada saya, tentu saja saya dan jajaran nanti ya. Jadi bahwa saya dan jajarannya. Maka dalam konteks ini konsep JT namanya, konsep jamaah itu konsep kebersamaan ya, konsep kolaborasi ya.
konsep apa namanya kerjasama, dan T-nya itu tahun konsep saling membantu ya. Itu menjadi pilar penting untuk memajukan dan mengembangkan UMS ini menjadi salah satu universitas besar berkelas dunia. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini saya ingin mengajak seluruh sivitas akademika UMS, mari bersama-sama UMS ini kita kembangkan, UMS ini kita besarkan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan world class university leader, world class university leader market. UMS adalah perguruan tinggi, tadi sudah disebutkan bahwa sudah mencapai taraf tertentu, bahkan ukuran akademik sudah unggul dan ukuran fasilitas dan sebagainya udah luar biasa, ya punya Ya. gedung, punya yang sangat besar, artinya semua lengkap. Nah, pasti ada hal-hal yang sudah terkelola dengan baik, sudah maju. Nah, pertanyaannya adalah apa saja kira-kira yang akan diteruskan oleh Prof. Harun dan apa juga yang akan dihadirkan sebagai kreasi baru 5 tahun ke depan. Oke, baik. Tentu saja di dalam mengembangkan apa ya, mengembangkan dan mengakselerasi posisi dan reputasi UMS sebagai universitas berkelas dunia, sebagai leader ya, tentu saja kita harus mendasarkan kepada capaian dan kinerja periode-periode sebelumnya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada para pendiri UMS sebagai peletak dasar berdirinya UMS hingga seperti sekarang ini, dan kepada semua pemimpin rektor yang pernah memimpin UMS pastilah memberikan cara-cara terbaiknya. Nah, dari capaian-capaian itu tugas saya bersama tim, bersama jajaran adalah mengembangkan. Jadi meneruskan yang sudah bagus ya, kemudian menyempurnakan yang belum tercapai, dan menetapkan skala-skala prioritas yang kemarin belum dirumuskan. Salah satu yang sudah tercapai misalnya implementasi budaya mutu, proses mutu, standar mutu. Dari 80 program studi, baik program sarjana, program profesi, program magister, program doktor, dari semua prodi lama sudah tercapai terakreditasi unggul itu hampir 80%. Tugas saya bersama jajaran adalah menyempurnakan menjadi 90%. Kenapa masih ada 10%? Karena 10% adalah semua prodi-prodi yang baru ya. Jadi tugas saya bersama tim nanti menyempurnakan untuk terakreditasi unggul mencapai 90%, syukur menjadi 95%. Dari 80 dari 80 prodi yang saat ini baru 8 yang terakreditasi internasional, mau kita tentu saja inilah yang menjadi salah satu apa ya, salah satu concern kami bersama teman-teman. Nanti tugas kami adalah ingin menaikkan posisi prodi BIS akreditasi internasional, pengakuan dari lembaga akreditasi internasional itu minimal 25 sampai 30%. Itu salah satu tugas kami. Kemudian misalnya capaian Scopus dalam tahun 2024 ini terbanyaknya 725, tahun sebelumnya 400, tahun sebelumnya 200. Nah, saya nanti bersama teman-teman akan menetapkan prioritas yang saya beri nama dengan 8 priority UMS Leader Market. Apa 8 priority itu? Priority yang pertama adalah priority kepada input leader. Input leader mahasiswa, input leader SDM, input leader pendapatan. Nah, kita lanjutkan kemudian menjadi proses leader modernisasi sistem dan prasarana, proses leader pengembangan vertikal dan horizontal. Dari input leader dan proses leader ini, kami harapkan bersama jajaran nanti akan berdampak kepada output leader. Jadi output leadernya nanti yang excellent itu bisa mencapai 90 atau 95%. Nah, kalau output budaya mutunya yang excellent atau unggul itu sudah mencapai 90 atau 95%, kemudian output leader yang mendapatkan pengakuan apa namanya lembaga akreditasi internasional itu sudah mencapai 25 sampai 30%, maka nanti akan berdampak kepada
come university atau yang saya katakan sebagai UMS ini akan berdampak. Nah, bagaimana UMS itu berdampak nanti akan ada sesi berikutnya. Jadi pendidikan harus berdampak, riset harus berdampak, pengabdian harus berdampak, AIKA harus berdampak, bekerja pun harus berdampak. Sebenarnya kita beribadah itu kan harus berdampak ya. Ya, Beribadah itu ya, kan juga harus diterima ya. Jadi kalau hakikatnya yang dampaknya kalau meninggal itu husnul khotimah. Jadi kalau ya. mengantarkan lembaga atau universitas juga harus husnul khotimah, itulah yang dampaknya. Nah, terakhir nanti harapannya menjadi Bayan Excellent atau World Class University Leader Market. Itulah yang saya katakan sebagai 8 prioritas terobosan untuk mengantarkan, untuk mengembangkan UMS ini ke salah satu universitas berkelas dunia yang leader dan yang leader market. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025 dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Ya, baik. Nah, UMS ini juga termasuk tadi dengan 80 program studi, Prof ya. Ya, betul. Eh, Pasti jumlah cukup besar. Ke depan apa yang menjadi program atau target? Apakah masih akan meningkatkan jumlah mahasiswa lagi atau lebih konsentrasi untuk meningkatkan kualitasnya? Tentu saja harus menjaga harus menjaga tawazun, keseimbangan. Keseimbangan pengembangan horizontal dan pengembangan vertikal. Jadi pengembangan horizontal nanti universitas akan menyempurnakan dengan skema-skema prodi yang bisa diselenggarakan dengan cara-cara hybrid. Jadi prodi-prodi dengan PJJ tentu saja menjadi salah satu prioritas. Kemudian melengkapi dari program pengembangan program vertikal, program doktor yang saat ini sudah 8 akan kita lengkapi dan kita sempurnakan, terutama prodi-prodi program doktor produktif. Misalnya prodi S3 kedokteran, ya, prodi S3 informatika, kemudian prodi-prodi yang lain. Nah, bagaimana dengan prodi-prodi yang sifatnya prodi? Tentu saja UMS akan menambah secara horizontal prodi-prodi produktif yang berkaitan dengan AI. Jadi prodi-prodi yang berhubungan dengan informatika akan kita tambah, bukan hanya prodi-prodi yang cyber, prodi-prodi yang berhubungan dengan era komputasi global lainnya sebagai upaya untuk mengakselerasi posisi dan reputasi UMS ini ke perguruan tinggi global. Jadi nanti akan ada one student, one aum, one dosen, one aum, one dosen, one riset, one dosen, one publikasi, one dosen, one Scopus, one dosen, one Sinta, one dosen, one one guru besar, one penggerak Asta Cipta, gitu. Ya. Penggerak Asta Cita ya, gitu ya. Baik, tadi tentang guru besar, Prof. Iya. Mungkin bisa diceritakan sudah berapa guru besar sekarang yang ada di UMS? Ya sebenarnya in totalnya guru besar UMS sudah mencapai 56 Hmm. ya. In totalnya tentu saja dari kekuatan dosen 804 dosen UMS saat ini dengan kekuatan mahasiswa 37.000. Nah, kami nanti bersama teman-teman akan mencoba mengajak bersama-sama agar posisi raihan atau capaian guru besarnya itu menjadi lebih mudah. Ketika itu saya dikukuhkan sebagai guru besar tahun 2010, 2011 termuda ketika itu 44. Nah, saya berharap Ya. usia 42 itu sudah guru besar. 43 sudah guru besar supaya lebih produktif. Karya-karyanya lebih monumental, karya-karyanya lebih memberikan satu dampak kepada masyarakat luas Ya. itu, Pak Satono. Jadi itulah salah satu upaya untuk mengakselerasi, untuk memberikan satu penguatan agar dosen-dosen muda kita dorong, dosen-dosen muda kita dorong lebih produktif, mengambil peran lebih depan. Jadi kalau saya katakan, kalau menghasilkan karya-karya yang produktif, karya-karya yang inovatif, karya-karya yang bernilai inventif, muda harus lebih bagus ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya karena beda zaman, beda teknologi.
bida informasi. Nah, kalau kesantunan enggak bisa. Kalau politeness atau kesantunan ya pastilah yang muda harus menghormati yang tua ya. Yang tua juga harus menuntun yang muda gitu ya Pak ya. Tapi dalam hal penguasaan teknologi saya kira untuk saling menjadi pelopor, saling menjadi penemu itu menjadi peluang yang bagus ya bagi dosen-dosen muda. Baik, Prof, ada semacam, saya belum tahu apakah itu baru himbauan atau sudah ketentuan bahwa di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah diharapkan tidak ada pengangkatan guru besar kehormatan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kebijakan itu merespon apa? Ada tanda-tanda atau bahkan sudah ada praktek di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah ada pengangkatan guru besar kehormatan. Ya, tentu saja apa ya kebijakan pernyataan Pak Ketua Umum itu harus kita hormati. Pastilah ada dasarnya bahwa jabatan kehormatan guru besar itu supaya tidak diubral begitu rupa lah garis besarnya. Jadi tentu saja dalam konteks ini himbauan itu harus kita hormati ya. Himbauan itu harus kita pertimbangkan dengan masa-masa agar jabatan guru besar kehormatan itu tidak serta-merta dapat diberikan kepada siapapun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat instan ya, pertimbangan-pertimbangan yang sangat pragmatis. Nah, oleh karena itu tentu saja jika sebuah universitas termasuk di dalamnya UMS ini akan memberikan jabatan guru besar kehormatan kepada seorang, tentu saja orang-orang itu adalah orang-orang yang pilihan ya, orang-orang yang menghasilkan pelopor ya, orang-orang yang menghasilkan invensi, penemu yang memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat. Jadi poinnya adalah pemberian jabatan guru besar kehormatan itu supaya tidak diubrak, tidak diberikan dengan sangat gampang dengan mendasarkan ketentuan dan syarat-syarat secara substantif yang berlaku. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025 dengan topik Mundurnya Profesor Hikmanto sebagai Rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Kalau pengalaman di UMS sendiri, pernah mengangkat guru besar kehormatan atau belum? Sampai per hari ini, saya sejak bergabung di UMS 10 Agustus 93 sampai per hari ini, tanggal 22 ya hari ini ya, tanggal 22 masih belum. Ya. Masih belum. Dan termasuk di dalamnya memberikan satu honoris causa. Doktor juga hati-hati dan seingat saya baru satu ya, selebihnya belum. Ini apa? Menunjukkan bahwa integritas akademik UMS ya, budaya mutu yang ada di UMS memang sudah berjalan dengan bagus gitu ya. Sudah berjalan dengan sangat bagus. Ya, kalau boleh tahu satu-satunya dokter honoris causa dari UMS itu siapa, Pak? Kalau tidak salah ketika itu Bang Karni Elias ya. Baik. Nah, sekarang tentang alumni yang merupakan mungkin produk dan kebanggaan dari UMS setelah selama ini, mungkin bisa digambarkan. Baik, terima kasih. Nah, tentu saja alumni sebagai pilar penting. Alumni itu menjadi bagian dari universitas yang berdampak. Maka dalam konteks ini nanti saya akan menambahkan salah satu lingkup atau job khusus kepada salah satu wakil rektor yang menangani bidang alumni. Jadi misalnya wakil rektor bidang internasionalisasi, reputasi, dan employability. Karena itu penting. Jadi supaya lulusan-lulusan UMS ini bisa hadir di mana-mana, memberikan satu kemanfaatan bagi masyarakat luas. Nah, alumni ini ada kita dorong yang saat ini jumlah kabupaten kota di Indonesia, kalau nggak salah sekitar 515 ya. Dari 515 kabupaten kota itu semua mahasiswa 515 kabupaten kota itu ada di UMS. Dalam konteks ini maka tugasnya kami dan jajaran nanti adalah mendorong, mengantarkan, akan berikan pembekalan kepada mahasiswa itu supaya punya apa yang didapat di kampus tidak
knowing bis, bukan hanya Hmm. howing bis, tapi mesti harus doing bis dan mesti harus living together bis. Kalau sudah punya pengalaman-pengalaman itu tentulah bagus. Kita dorong yang S1 untuk ngambil S2 di berbagai negara yang sudah dengan pertimbangan diversitas perguruan tinggi di berbagai negara, dan kita dorong alumni-alumni ini nanti memainkan peran-peran penting sebagai penggerak perubahan, pelopor, penemu di masing-masing di lingkungan kerjanya masing-masing. Saya kira kok itu penting. Jadi alumni menjadi pilar dan Ya. alumni kita dorong ke berbagai diversitas kewilayahan, Pak Sardono. Nah, kemudian UMS termasuk perguruan tinggi yang di lapis atas ya. Saya nggak tahu sekarang ranking 1 atau ranking 2 kira-kira semacam itu di Oke. lingkungan Kalau Muhammadiyah. THE Nah, per hari kemudian ini itu ranking 2 ya THE ya. oh Times gitu ya. Higher Ya. Education-nya ranking 2. Nah, kemudian Muhammadiyah ini kan punya banyak sekali perguruan tinggi. Pasti perguruan tinggi terbaik itu juga diberi tugas untuk membina perguruan-perguruan tinggi yang masih berkembang. Nah, apa yang menjadi kewajiban UMS di dalam apa membantu atau membina perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain? Jadi kan dalilnya khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang Ya, manusia yang beri manfaat. ya, Jadi kalau ini ya khairun perguruan tinggi, anfa'uhum perguruan tinggi. Sebaik-baik perguruan tinggi yang memberikan kemanfaatan bagi perguruan tinggi yang lain. Nah, salah ya, satu tugasnya UMS tentu saja supaya bisa memberikan kemanfaatan ya harus hadir mendampingi, mengembangkan perguruan tinggi yang masih tumbuh dan berkembang. Yang saat ini sudah kami lakukan bersama teman-teman melahirkan sekitar 21 Universitas Muhammadiyah. Ini bagian dari yang kita ajak untuk maju dari menjadi universitas. Nah, oleh karena itu konsepnya tidak linear, konsepnya tidak cycling atau siklus, tapi konsepnya spiral. ya, Anggap aja kalau hmm, UMS menggandeng UMKT untuk menjadi unggul itu, kalau UMKT unggul, UMKT akan mengajak yang lainnya dan UMS akan mengajak yang hmm, lainnya. UMS hmm, akan mengajak lagi misalnya Banjarmasin supaya Banjarmasin ya, juga menjadi perguruan tinggi unggul. UMS akan mengajak UMPR di Palangkaraya juga akan menjadi unggul. Nah, itu ya, bagian-bagian dari khotbah UMS untuk memberikan satu ya, kemanfaatan, untuk memberikan satu dampak ya, dampak nyata, dampak signifikan bagi perguruan tinggi Muhammadiyah supaya semuanya bisa maju. Perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di bawah mitra strategisnya UMS atau binaan UMS ya. bisa memberikan satu dampak luas bagi masyarakat di lokasi masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh Bank Emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran para taipan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Prof, itu pembinaan itu berdasarkan apa? Region atau apa pembidangan gitu. Artinya misalnya kan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah mantap lah, sudah maju gitu. Itu cara membaginya seperti apa, Prof? Apakah wilayah ini bagiannya UMS, ini UMM atau ini gitu seperti itu? Itulah yang dinamakan dengan pola tahun, pola saling membantu. Pembidangannya atau pembagiannya itu satu bisa mendasarkan kepada kewilayahannya, kedua bisa mendasarkan kepada skala-skala prioritas. UMAM misalnya itu kan ya foundernya kan juga UMS, Universitas Hmm, Muhammadiyah Antarbangsa di Malaysia itu kan foundernya kan juga dari UMS ya, ya, dan ya, lain-lain. Jadi itulah yang apa ya yang mendasari tidak bersifat kaku ya, tapi mendasarkan ya, kepada bisa mendasarkan kewilayahan, bisa mendasarkan skala prioritas, bisa mendasarkan kedekatan ini ya, kultur dan iklim akademik, ya, kedekatan budaya akademik. Nah, saya kira sudah pada tempatnya kalau UMS dengan 80% guru diunggul saat ini memberikan pencerahan ya, memberikan kemanfaatan,
mengajak prodi-prodi di bawah perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah lain untuk juga bisa maju supaya perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ini menjadi perguruan tinggi yang bukan hanya merata, tapi perguruan tinggi yang bermutu dan merata atau merata yang bermutu. Maka dalam konteks ini Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi pelopor salah satu berdirinya Universitas Muhammadiyah di Teluk Bintuni yang saat ini sedang proses menunggu SK. UMS menjadi pelopor berdirinya Universitas Muhammadiyah di Merauke. Jadi nanti akan ada sebutan Universitas Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke. Baik. Nah, ini tentang pendirian tadi. Perguruan tinggi Muhammadiyah ini kan sudah banyak sekali di mana-mana. Apakah masih akan bertambah terus karena kelihatannya pemerintah kan agak ingin mengurangi jumlah perguruan tinggi, loh. Jadi gini Pak Bambang Sadono ya. Jadi jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah itu pernah di angka 198. Daripada banyak tetapi tidak kokoh, tidak kuat, maka dikokohkan, dikuatkan. Bagaimana cara mengokohkan, bagaimana cara menguatkan, bagaimana cara menyiapkan yang kecil-kecil disatukan, yang kecil-kecil digabung. Itu ya. Nah, bagaimana dengan satu daerah yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah, misalnya Teluk Bintuni ya. Teluk Bintuni itu kalau di Jakarta harus terbang ke Sorong 4 jam. Dari Sorong terbang lagi ke Manokwari 1 jam. Dari Manokwari jalan daratnya itu 6 sampai 7 jam. Karena pemerintah bisa menjangkau perguruan tinggi negeri di sana, maka Muhammadiyah hadir. Maka dalam konteks ini sesungguhnya Muhammadiyah itu mengambil peran di depan dalam rangka menghadirkan pendidikan merata dan bermutu, dalam rangka menghadirkan pendidikan bermutu dan merata, bukan hanya pendidikan dasar tetapi pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Nah, itulah yang saya sampaikan, UMS ingin mengajak, ingin merangkul semua perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah untuk bisa semua menjadi maju, semua menjadi unggul, semua menjadi excellent, semua menjadi perguruan tinggi berdampak seperti UMS. Baik, Prof, terakhir. Apa yang menjadi mimpi, ini boleh agak pribadi, dari Prof Harun dalam memimpin UMS ke depan ini? Ya, cita-cita besarnya saya bersama teman-teman dan semua komponen dan sivitas akademika UMS ingin mengajak mewujudkan UMS ini benar-benar menjadi world class university leader market. Jadi menjadi universitas kelas dunia yang terdepan, universitas kelas dunia yang yang menguasai pasar ya. Jadi pasar input, pasar proses, pasar output, pasar outcome, sehingga akhirnya nanti menjadi Bayan Excellent University. Baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Harun Djoko Prayitno, MU. Terima kasih kembali Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sukses, mudah-mudahan perjuangannya berhasil dan dampak dari untuk masyarakat, untuk negara, untuk persyarikatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Salam sehat selalu. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025. Dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi. Dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera pada video.